Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Materi hari ini adalah pengukuran nilai sentral. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian statistik dan statistika, terus penyusunan distribusi frekuensi, pembentukan grafik, histogram poligon, dan juga ogive. Dan hari ini kita masuk ke pengukuran nilai sentral, ukuran pemusatan. Nah, untuk pengertiannya, di sini ukuran pemusatan disebut juga dengan rata-rata atau average yang menunjukkan di mana suatu data memusat atau kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Nah, jadi di sini kita mau mengelompokkan data berdasarkan kategorinya juga dan kita mencari nilainya untuk ukuran pemusatan. Nah, di sini datanya itu kita bedakan berdasarkan dua. Ada yang namanya data berkelompok dan juga ada data yang tidak berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, Ibu rasa saudara sudah pernah mempelajari waktu di sekolah, jadi kita fokus ke jenis data berkelompok. Untuk ukuran pemusatan yang akan kita pelajari ada 3, yaitu nilai rata-rata, atau mean, median, dan juga modus. Nah, untuk seperti yang tadi ya, ada yang namanya data tidak berkelompok dan juga ada yang berkelompok. Nah, kalau misalnya data yang seperti ini disebut data tidak berkelompok. Karena dia dalam soalnya, dia tunggal seperti itu ya, tidak dalam bentuk tabel dan tidak ada interval. Tapi kalau misalnya datanya sudah dalam bentuk tabel dan interval, berarti kita menggunakan rumus data yang berkelompok. Nah, jadi kalau misalnya datanya tidak berkelompok, pencariannya masih seperti biasa, kita jumlahkan semua frekuensi, kita bagi dengan total frekuensi. Berarti kalau soal nomor 1 ini, kita jumlahkan semuanya, terus kita bandingkan dengan total frekuensi, yaitu 5, berarti nilai rata-ratanya adalah 70. Nah, untuk soal kedua, diketahui ada 3 mahasiswa mendapat nilai 60, 5 mahasiswa mendapat nilai 65, 4 mahasiswa mendapat nilai 80, 1 mahasiswa mendapat nilai 5, dan 2 mahasiswa mendapat nilai 95. Untuk menentukan nilai rata-ratanya, berarti kita kalikan berdasarkan frekuensinya. Kalau 3 mendapatkan nilai 60, berarti 60 kali 3. Begitu seterusnya nanti kita bandingkan dengan total frekuensinya. Berarti untuk soal nomor 2, 60 kali 3, 65 kali 5, 80 kali 4, 50 kali 1, 95 kali 2. Dapat di sini total efeknya yaitu 1065 bagi 15 sama dengan 71. Berarti nilai rata-ratanya adalah 71. Nah, kita fokus ke data yang berkelompok. Kalau untuk data berkelompok, kemarin kita sudah mempelajari tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk di tabel frekuensi, untuk mencari nilai rata-rata hitung, kita membutuhkan nilai tengah. Nilai tengah ini kita dapatkan kemarin dari jumlahkan interval dan dibagi 2. Kemarin seperti itu ya. Jadi nilai X ini mewakili nilai tengah, berarti F kali dengan X bagi dengan F. Jadi kalau misalnya kita lihat soal yang materi sebelumnya ya, kemarin kelas interval dan frekuensinya, berarti untuk nilai tengahnya kita jumlahkan intervalnya 36 tambah 46 dibagi 2 dapat 41, berarti 41 kali 1, 41, 52 kali 4, itu 208, 63 kali 9, 567, dan seterusnya. Totalnya di sini berarti 2132, kita bagi dengan 30 sama dengan 71,06. Berarti untuk soal ini meannya adalah 71,06 nilai rata-ratanya. Nah, kita lanjut untuk median. Jadi median ini seperti yang kita ketahui adalah nilai yang letaknya di tengah data. Kalau misalnya datanya kita masuk ke yang kedua yaitu median. Median ini seperti yang kita ketahui yaitu nilai yang berada di tengah data. Di mana datanya itu harus kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Kalau misalnya data tidak berkelompok, kalau datanya ganjil berarti langsung kita ketahui mediannya ada di tengah. Tapi kalau misalnya datanya genap, berarti kita jumlahkan dua data yang ada di tengah, lalu kita bagi 2. Nah, untuk rumus median data berkelompok, di sini median sama dengan LO tambah C, N per 2 kurang F besar per F kecil. LO itu kita ketahui untuk nilai tepi bawah kelas median. Tepi bawah kemarin sudah kita pelajari ya, jadi kalau mencari nilai tepi, sebelah kiri dikurangi dengan 0,5. Nah, C ini kita sebut dengan rank. Rank ini kemarin udah pernah kita pelajari juga ya, untuk cari nilai rank. N itu untuk jumlah data, F besar itu jumlah semua frekuensi sebelum
kelas yang mengandung median. Jadi kalau misalnya mediannya letaknya di tengah, berarti F besarnya itu sebelum kelas mediannya. F kecil berarti frekuensi kelas median. Ini contoh data median, data tidak berkelompok. Kalau misalnya datanya seperti ini, nah ini kan datanya sudah urut ya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jadi kalau mencari nilai tengahnya, kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa. Kalau ganjil biasanya langsung kita ketahui datanya di tengah gitu ya. Nah, di sini datanya ada 9, berarti 9 kita ambil 4 ke kiri, 4 ke kanan, berarti datanya ada di 5. Nilai data kelima yaitu 6. Untuk soal kedua, di sini kita lihat 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Nah, kita hitung jumlah datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena jumlahnya 8 datanya berarti genap. Kita ambil dua data yang letaknya di tengah, berarti yang di tengah ada 9 dan 11. 9 dan 11 ini kita jumlahkan, dapat nilainya 20 bagi 2, dapat nilainya 10. Berarti mediannya adalah 10. Ini contoh soal masih data tidak berkelompok, artinya datanya tunggal ya. Median untuk data 8 upah dari 8 karyawan dalam hitungan ribuan rupiah. Nah, datanya seperti berikut, 20, 80, 75. Nah, ini kan datanya masih belum urut ya. Berarti kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ada 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 90. Nah, setelah itu kita hitung jumlah datanya. Datanya tadi ada 8. Karena ini jumlah datanya ada genap ya, 8 karyawan. Berarti kita ambil dua data yang letaknya di tengah, kita bagi 2. Berarti di sini letak data yang di tengah adalah 60 dengan 75. 60 tambah 75 kita jumlahkan. Terus kita bagi dengan 2, dapat 67,5. Nah, karena hitungannya dalam ribuan rupiah, berarti kalau 67,5 kita kalikan dengan 1000, berarti dapat 67.500. Berarti nilai tengah dari 8 upah karyawan itu adalah 67.500. Nah, kita masuk ke median data berkelompok. Di soal yang tadi ya, berarti kalau untuk median, rumusnya tadi adalah LO tambah C, N per 2 kurang F besar per F kecil. Nah, berarti ini kita jumlahkan dulu, datanya jumlahnya ada 30, 30 bagi 2, 15. Jadi untuk menentukan mediannya ini, jadi nilai 30 ini kita bagi dengan 2, dapat 15. Nah, jadi dihitung di frekuensi ini mana nilainya 15. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Nah, berarti 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14, sedangkan di situ butuhnya 15 ya. Berarti 9 ini kita jumlahkan lagi dengan 6, baru nilainya lebih dari 15. Artinya di sini kelas keempat ini adalah kelas median. Nah, berarti kalau kita mencari nilai LO-nya, tadi LO adalah nilai tepi ya. 69 dikurang dengan 0,5 dapat 68,5. F besarnya berarti nilai sebelum kelas median 1, 4, dan 9. Nilainya 14. Kelas median F kecilnya itu 6 dan jaraknya adalah 11. 11 ini didapatkan dari nilai yang CRK kemarin ya. Nah, terus median sama dengan kita masukkan ke dalam rumus 68,5 tambah 11, 15 dari N bagi 2 tadi ya. 15 kurang 14 per 6. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Kita anggap ini dalam kurung. Berarti 15 kurang 14, 1 bagi 6 kali dengan 11 tambah dengan 68,5. Dapat 70,33. Berarti nilai mediannya ada di kelas keempat. Nilai yang tengahnya adalah 70,33. Seperti itu. Nah, kita masuk ke modus. Jadi kalau modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang mempunyai data frekuensi paling besar. Untuk menentukan modus, tidak perlu kita urutkan nilainya seperti median. Untuk rumusnya di sini adalah MO sama dengan LO tambah C B1 per B1 tambah B2. Untuk pengertiannya di sini, LO seperti yang tadi ya, ada nilai tepi bawah, C itu adalah nilai rem, B1 itu adalah nilai selisih. Selisih kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas dengan sebelum. Sedangkan kalau B2, selisih frekuensi kelas modus dengan tepat setelah kelas modusnya. Jadi kita tentukan frekuensinya atau modusnya di mana, nanti B1 di atas, B2 di bawah. Nah, kalau untuk data tidak berkelompok, untuk modus seperti ini ya, berarti 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, modusnya ada nilai 8, karena 8-nya muncul 3 kali. Sedangkan kalau soal nomor 2, itu ada 2 modusnya, ada 4 dan 8, karena sama-sama muncul 3 kali. Untuk 4 dan 8. Soal nomor 3 itu tidak mempunyai modus, karena tidak ada data perbandingannya ya. Semuanya muncul satu-satu.
Sedangkan untuk soal nomor 4 juga tidak mempunyai modus karena nilainya semuanya sama ya. Nah, jadi kita masuk ke pencarian tadi untuk kelas modus. Kelas modusnya seperti yang tadi soalnya. Nah, ini rumus kelas modus. Berarti kita tentukan dulu nilai LO, C, B1, dan B2-nya. Untuk menentukannya, kita lihat mana frekuensinya paling tinggi untuk di frekuensinya. Nah, yang paling tinggi di sini adalah frekuensi 9 ya, kelas ketiga. Berarti di sini nilai LO adalah 57,5, 58 dikurang 0,5 berarti 57,5, C-nya 11, B1-nya berarti 9 dikurang dengan 4, berarti modusnya di 9, B1-nya berarti 9 kurang 4 dapat nilai 5, B2 berarti 9 kurang 6 dapat nilainya 3. Nah, kita lihat ke rumusnya tadi, berarti LO 57,5 tambah dengan 11, 5 dibagi dengan 5 tambah 3, B per B1 tambah B2. Berarti di sini 5 dibagi dengan 8, dikalikan dengan 11, ditambah dengan 57,5. Nah, jadi usahakan nyarinya itu selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nanti kalau sudah dikalikan dengan 11, baru ditambah dengan 57,5. Kalau saudara mencarinya dari depan ke belakang, hasilnya akan berbeda. Misalnya 57,5 tambah 11 dikali dengan 5 bagi 8 tadi, hasilnya akan berbeda. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, kali 11 tambah dengan 57,5. Hasilnya di sini 64,33. Berarti nilai yang paling sering muncul itu ada di nilai kelas ketiga yaitu 64,37 gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Silahkan ditambah lagi referensinya untuk ukuran pemusatan, median modus. Sekian, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.